Bu Lastri, seorang penjual ayam potong di Depok. Ia sering dicibir dan dihina ibu lainnya karena bau ayam dan dianggap orang miskin. Saat Bu Lastri bilang ingin naik haji, semua ibu menertawakannya. Tapi para ibu yang menghinanya dibuat kaget karena Bu Lastri punya kejutan besar. Sebenarnya, cerita ini terinspirasi dari sebuah kisah nyata. Namun nama tokoh dan nama kota sengaja disamarkan agar tidak menyinggung pihak manapun. Assalamualaikum. Halo para penonton cerita heboh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Sebelum memulai cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita yang menghibur hati kita semua. Langsung kita mulai ceritanya. Di ujung sebuah jalan kecil di Depok, ada rumah kontrakan sederhana yang temboknya mulai kusam dimakan waktu. Di rumah itu tinggal seorang ibu berumur 55 tahun bernama Lastri. Warga mengenalnya sebagai penjual ayam potong. Setiap hari, usai sholat subuh, Bu Lastri langsung ke pasar tradisional tak jauh dari rumah kontrakannya. Ia menyiapkan lapak dagangan, memotong ayam, menimbang daging, dan melayani banyak pembeli. Tangannya cekatan, tubuhnya gesit meski usia tak lagi muda. Namun bagi sebagian warga di sekitar situ, Bu Lastri yang sudah ditinggal wafat suaminya bukanlah sosok yang patut dihormati. Ia hanyalah ibu tukang ayam. Bau amis sering menempel di bajunya. Rambutnya kerap terurai di bawah kerudung tipis yang dikenakan tergesa-gesa. Bajunya sederhana, bahkan dianggap kumuh oleh sebagian ibu-ibu yang terbiasa mengenakan baju wangi dan licin di setrika. Penampilan Bu Lastri yang polos tanpa make up terkesan kampungan dibanding para ibu yang suka berdandan pakai make up, meski sekadar berkumpul di pengajian atau arisan. Haduh, kalau Bu Lastri lewat, pasti bau ayam lagi, ujar Bu Hira, sambil menutup hidungnya secara dramatis. Memang bau banget Bu Lastri itu, amis. Saya males banget kalau dekat dia, timpal Bu Rani. Lagian, kerjanya jualan ayam potong ya bau lah. Tawa kecil berderai bersaut-sautan. Bu Lastri mendengar sepintas dari balik pintu kontrakannya yang terbuka. Anak bujangnya yang dulu tinggal bareng aja kabur dari rumah kontrakan itu. Pembicaraan terdengar lagi. Pasti anaknya malu punya ibu kayak dia. Mungkin anaknya cari kerja yang bagusan, biar nggak bau kayak ibunya. Mendengar itu, Bu Lastri tetap diam. Ia hanya menunduk dan melanjutkan menjemur kain lap berdarah ayam yang baru dicuci. Bu Lastri sadar ia tidak dianggap di lingkungan itu. Sebagian ibu tampaknya lebih senang kalau ia tidak ikut kegiatan apapun. Tiap ada arisan RT atau kumpul warga, ia kerap tidak diajak. Bukan karena lupa, tapi karena disengaja. Malu dong, masa arisan warga kita isinya ada tukang ayam? Ntar nggak nyambung ngomongnya, ujar Bu Hera saat membahas daftar peserta. Iyalah, malas aja. Kita wangi dan suka dandan begini gabung sama dia yang bau dan kotor. Nggak level. Tambah Bu Nita. Pernah suatu ketika, Bu Lastri ingin ikut arisan dan bertanya ke Bu Hera, "Apa boleh saya daftar arisan?" Tapi dijawab dingin, "Wah, maaf Bu, arisannya sudah penuh pesertanya." Bu Lastri tahu, peserta arisan bisa saja ditambah. Tapi memang mereka tidak menginginkannya duduk di tengah-tengah mereka. Seolah keberadaan Bu Lastri bisa menurunkan kelas sosial ibu-ibu lainnya. Waktu bergulir cepat. Suatu hari, suasana di lingkungan itu tampak berbeda. Tenda biru dipasang di jalan utama, karpet digelar, dan aroma nasi kebuli menyeruak dari dapur rumah Bu Mariamah. Hari itu, warga berkumpul untuk menghadiri acara selamatan haji. Bu Mariamah dan suaminya akan segera berangkat ke Tanah Suci. Semua ibu-ibu datang berdandan rapi, pakai baju gamis dan hijab yang bagus, pakai bedak tebal, dan berlipstik menor. Tak lupa pakai minyak wangi. Bu Lastri juga datang. Gamis coklat tuanya disetrika dengan rapi, kerudung putih yang sudah agak usang ia kenakan dengan hati-hati. Tak ada bedak atau lipstik, tapi wajahnya bersih dan bercahaya. Ia duduk di pojok ruangan, agak terpisah dari kelompok ibu-ibu yang tampak enggan duduk dekat dengannya. Setelah doa bersama dan tausiah singkat dari Ustadz, suasana menjadi lebih santai. Beberapa warga mulai mengobrol sambil menyeruput minuman dan menyantap makanan. Bu Lastri, ikut mendoakan ya, biar bisa nyusul naik haji ke Mekah, ucap Bu Mariamah ramah. Bu Lastri tersenyum. Insya Allah Bu, saya juga ingin sekali naik haji. 4 tahun kemarin saya sudah mendaftar. Tiba-tiba terdengar suara tawa meledak Bu Hira. Baru daftar 4 tahun kemarin. Hahaha, daftar tunggunya sekarang sudah 20 tahun Bu. Saya aja sudah daftar 10 tahun lalu. Belum dapat giliran naik haji. Mungkin Bu Lastri nanti berangkatnya setelah umur 75.
Celetuk Bu Yati sambil menahan tawa. Atau keburu? Ya, kita nggak tahu umur seseorang kan? Tambah Bu Hera sambil mengedipkan mata. Disambut derai tawa ibu lainnya. Bu Lastri menunduk sejenak, tapi matanya tetap lembut, suaranya tenang. Saya ingin berangkat secepatnya. Saya sudah menabung lama. Halah, mimpi kali ya. Cuma jualan ayam pengen naik haji, kata Bu Hera lagi. Disambut anggukan ibu-ibu lainnya. Nggak sadar dia, pengen naik haji. Hasil jualan ayam berapa sih? Rumah aja masih ngontrak. Tambah Bu Yati. Bu Lastri tetap diam saja mendengar omongan pedas yang sangat merendahkannya. Namun, Allah Maha Kaya, Maha Pengasih, dan Maha Berkehendak. Tidak ada yang tahu, selama bertahan-tahan, Bu Lastri menabung diam-diam. Ia tak hanya menjual ayam potong di pasar, tapi juga memasok ayam ke beberapa warung makan. Anak lelakinya yang berjualan ayam di Jakarta, kini bekerja sama dengan supplier daging di luar kota. Keuntungannya sangat-sangat lumayan. Ditambah Bu Lastri hidup hemat, tak tergoda barang mewah, tak ada cicilan, tak ada gengsi. Uangnya disimpan semua oleh anaknya. Demi satu tujuan, Bu Lastri bisa berangkat haji. Singkat kata, Bu Mariamah dan suaminya tiba di Tanah Suci. Udara panas menyengat, tapi hati mereka sejuk dan damai melakukan ibadah. Suatu hari, setelah sholat Asyar di Masjidil Haram, Bu Mariamah menoleh ke arah pelataran Ka'bah dan terpana kaget. Ada seorang perempuan parubaya tampak berdiri khusyuk, tangannya menengadah, bibirnya bergetar melantunkan doa. Masya Allah, Pak, lihat itu, kata Bu Mariamah, memberitahu suaminya. Suaminya menatap ke arah perempuan yang dimaksud. Itu Bu Lastri bukan? Bisiknya kaget. Bu Mariamah menghampiri perempuan itu, setengah ragu. Assalamualaikum, Bu Lastri ya? Perempuan itu menoleh, tersenyum hangat. Waalaikumsalam, Bu Mariamah. Alhamdulillah, saya sampai juga di sini. Ya Allah, saya nggak percaya. Ibu ikut haji juga? Bu Lastri mengangguk. Iya, saya ikut ONH Plus. Dari 4 tahun lalu mendaftar. Maunya tahun lalu berangkat haji, tapi baru dapat kesempatan berangkat tahun ini. Bu Mariamah membelalak. ONH Plus, Bu Lastri pakai ongkos naik haji plus, yang 250 juta itu? Bu Lastri mengangguk. Betul Bu, hasil saya menabung bertahun-tahun. Alhamdulillah, rezeki dari jualan ayam potong Bu. Bu Mariamah hampir tak percaya. Selama ini ia mengira Bu Lastri adalah perempuan miskin yang hidup menderita dari jualan ayam di pasar. Tapi kini perempuan itu berdiri bersamanya di Tanah Suci, dengan senyum dan wajah penuh ketenangan. Tiba-tiba, segala cibiran, semua tawa meremehkan, dan tatapan menghina ibu tetangga mereka terbayang di kepala Bu Mariamah. Bu Mariamah menunduk, malu sendiri. Setibanya di hotel, Bu Mariamah mengunggah fotonya dengan Bu Lastri ke grup WhatsApp warga. Foto itu disertai caption, Masya Allah, saya bertemu Bu Lastri di depan Ka'bah. Ternyata, beliau ikut ONH Plus dan berangkat haji tahun ini. Luar biasa. Grup WhatsApp warga mendadak ramai. Serius? Bukannya dia baru daftar haji? Bu Hira tak tahan berkomentar. Dia punya uang ratusan juta buat bayar ONH Hari Plus. Timpal yang lain. Saya mau daftar haji reguler aja masih kurang uangnya. Ibu lain menulis, waduh, ternyata Bu Lastri banyak uang. Malu saya kalah sama tukang ayam yang naik haji duluan ke Mekah. Komentar demi komentar menunjukkan keterkejutan warga. Tapi ada pula rasa malu, rasa bersalah yang mulai merambat di hati mereka. Beberapa mulai menyadari betapa sempitnya pandangan mereka selama ini. Foto Bu Lastri di depan Ka'bah menjadi bukti bahwa kerja keras, niat dan rezeki bisa membuat hal yang sekedar mimpi bisa jadi nyata. Tak hanya itu, beredar kabar bahwa Bu Lastri kini sedang membangun rumah megah di kampung halamannya. Bahkan katanya, ia dan anaknya hendak membeli rumah milik almarhum Haji Edi. Rumah yang bagus dan besar di daerah itu. 2 minggu kemudian, Bu Lastri pulang dari haji. Warga menunggu di ujung gang. Kali ini tidak dengan tatapan sinis atau ejekan, tapi dengan ucapan selamat dan senyum tulus. Apalagi Bu Lastri bawa oleh-oleh banyak buat mereka. Sajadah, korma, dan tasbih. Ini buat ibu-ibu semua. Oleh-oleh dari Tanah Suci. Ibu-ibu senang sekali. Bagus ini oleh-olehnya. Terima kasih banyak Bu Haja Lastri, Bu Hera, yang dulu paling sering menyindir, maju paling depan. Ia menggenggam tangan Bu Lastri. Bu Hajah Lastri, saya minta maaf. Saya dulu salah menilai ibu. Saya malu sekali sekarang.
Maafkan saya ya Bu. Bu Lastri menggenggam tangan Bu Hera dengan lembut. Nggak apa-apa Bu, saya juga banyak belajar ikhlas dan bersabar. Saya percaya Allah nggak tidur. Allah tahu siapa yang berusaha dan bersabar, insya Allah banyak rezekinya. Hari itu, warga tak hanya menyambut seorang Bu Hajah baru. Mereka menyambut pelajaran besar, bahwa manusia tidak bisa diukur dari penampilan, profesi, atau bau badan, tapi dari ketekunan, ketulusan, dan keberanian untuk bermimpi besar. Sejak saat itu, Bu Lastri bukan lagi si penjual ayam yang dijauhi. Apalagi sejak ia membeli rumah Haji Edi. Bu Lastri kini dihormati dan dihargai, tapi ia tetap seperti dulu. Sederhana, rendah hati, dan tetap berangkat subuh jualan ayam ke pasar. Bedanya, anak buahnya kini yang berjualan, karena ia sudah mempunyai banyak lapak penjualan ayam potong di beberapa pasar. Bu Lastri kini selalu disapa dengan hangat. Beliau kerap disebut sebagai contoh nyata bahwa Allah bisa mengangkat derajat siapapun orang yang bersabar dan bersyukur. Penonton cerita heboh, demikianlah video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.